application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Pertama-tama mohon maaf dulu, suara saya agak bindeng gitu ya, karena agak flu gitu ya. Tapi tetaplah saya buat konten ini karena ini menarik. Apa yang akan saya bahas kali ini? Jadi begini, Megawati dikabarkan bakal diperiksa oleh KPK. Ya, kenapa? Salah satunya karena di dalam surat pergantian antar waktu yang ada tanda tangan basah, kasarnya begitu ya, Megawati selain Hasto. Nah, nantilah kita lihat ininya ya, beritanya. Tapi sebelum itu, saya akan bahas dulu nih beberapa hal yang sehubungan dengan hal itu ya. Framing-framing yang dibentuk oleh PDIP ya, ya dengan menggerakkan buzzer gitu ya, sehingga menciptakan persepsi yang dipercayai oleh bebek-bebek dungu. Nah, ini akan saya bongkar dulu ya, sebelum saya bahas mengenai bakal dipanggilnya Megawati oleh KPK. Kita lihat dulu ini. Cuitan dari Partai Sosmed ya. Dia bilang begini, "Oh, jadi begini toh mainnya." Buzzer teriak buzzer katanya ya. "Pantesan banyak yang bela-belain Hasto si tersangka suap. Termasuk anak-anak wabah," anak abah maksudnya ya, anak buahnya Anies gitu ya. "Ternyata pembelaan berbayar." Jadi selain anak-anak yang 16% itu, dan juga ada anak-anak abah, karena ini dibayar ternyata. Ini ada dua ini ya, cuplikan nih. Kita lihat aja nih, saya perbesar nih. Yang pertama, ini ada grup sepertinya ya. Grupnya namanya Bukan Mulyono. Anggota-anggotanya ada Bos, ada siapa-siapa itu ya. Nah, kita lihat dulu nih cuitan si Bos di grup itu. Bos menyapa, "Malam teman-teman. Angkat isu PPN 12% sebagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Mulyono." Nah, ini kan framing kan. Soal 12% sudah saya bahas, itu inisiatif PDIP, datang dari DPR. Ya, setelah jadi undang-undang ya harus ditandatangani oleh Pak Jokowi. Ya udahlah, sederhana aja. Tuduhkan bahwa Hasto menjadi tersangka untuk mengalihkan perhatian dari isu PPN 12%. Nah, asik ya. Jelas ya, ini pesanan. Disuruh buat ini. 3. Bangun narasi bahwa kasus Pak Hasto adalah bentuk kriminalisasi yang dilakukan atas perintah Mulyono kepada Prabowo. Wih, hebat ya. Fee-nya per posting di X atau Twitter dulu ya, atau di IG, Instagram. Bagi mereka yang punya 5.000 sampai 10.000 follower, fee-nya 350.000. Murah amat ya. Yang followernya 10.000 sampai 20.000, fee-nya 750.000. Yang punya 20.000 sampai 50.000 follower, fee-nya 1 juta. Yang followernya 50.000 sampai 100.000, fee-nya 2,5 juta. Wih. Yang followernya lebih dari 100.000, fee-nya 5 juta. Wih, mantep. Duitnya banyak nih ya. Duit siapa nggak tahu deh. Catatan penting. Wajib memiliki akun TikTok untuk meningkatkan impresi. Hanya menerima akun organik, bukan akun suntikan atau follower palsu katanya ya. Nah, untuk yang memberikan komentar, ini ada tim komentar katanya, fee-nya atau bayarannya yang komen itu Rp1.000 per komen. Akunnya bebas tanpa kriteria. Kemudian fee-nya ini ya tadi 1.000 per komen, akunnya bebas. Catatan, komentarnya harus relevan dengan topik postingan. Ada yang kurang jelas. Nah, ini kan diorganisasikan ya.
untuk membangun framing bahwa Hasto itu dikriminalisasi. Oke deh. Kemudian, nah ini contoh ya, narasi yang sudah dibuat tinggal dikopas. Ini pertama kali datang dari John Sitorus, kita sudah tahu lah dia basarnya PDIP. Dia bilang ya, simak baik-baik rangkaian kronologis ini. Nah ini dibuat cerita seakan-akan valid. Contoh 16 Desember Jokowi, Gibran, dan Bobi dipecat dari PDI Perjuangan. Kemudian 17 Desember KPK menyebut ada 2 tersangka kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia. Salah satu diantaranya adalah anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, partainya Prabowo. Oke ya. 18 Desember Prabowo menyebut akan memaafkan koruptor, cukup mengembalikan uang yang dikorupsi maka akan bebas dari hukuman penjara. Pernyataan ini disampaikan di depan mahasiswa Indonesia di Kairo. Kemudian tanggal 19 Desember KPK meralat pernyataannya soal tersangka korupsi bla bla bla. Jadi dibuat seakan-akan ini ada yang nggak bener nih ya. Rangkaiannya sejak Jokowi dipecat, terus Prabowo juga nggak bener gitulah. Nah ini juga dicuit oleh akun apa itu pakai bahasa Jawa, saya nggak bisa baca tuh ya, sama. Nah inilah basar-basar bayaran contohnya ya. Nah jadi ini nyata ini instruksi dari atas untuk penggiringan opini seolah Hasto inosen ya. Yang tadi ya, untuk menggiring opini seakan-akan Hasto tidak bersalah. Nah, kemudian di sini juga kalau kita lihat ya, nah ini dipertegas lah nih sama si partai sosmed ya, bahwa Anda yang komen dapat Rp1.000, asik ya, kamu dapat 1.000 per komen katanya ya. Dia colek tuh yang namanya Leandriva, asik, mungkin Leandriva komen ya. Nah ini juga suatu narasi yang sudah dipersiapkan untuk disebarkan di media sosial. Contoh nih ya, saya baca ya, pertarungan PDIP dan Jokowi dimulai, seru nih katanya ya. Hasto Sekjen PDIP bersaksi bahwa kriminalisasi Anies dulu adalah perintah Jokowi. Padahal sudah pernah saya bahas, yang paling bawel soal Anies itu PDIP, Formula E dan lain-lain. Anda cek dah konten saya sebelumnya. Jokowi balik serang melalui KPK memproses Hasto dalam perkara suap Harun Masiku. Apa hubungannya dengan Anies? Ya kan? Aduh ini goblok nih yang bikin ini nih, dungu bener ya. Kemudian dibalas Yasona. Nah, katanya nih Yasona nih ya, mantan Menkumham kader PDIP bahwa, nah saya nggak tahu bener nggak nih Yasona ngomong gini. Kalau benar Yasona harus mempertanggungjawabkan nih. Dia bilang uang suap Harun Masiku 1,5 M diambil Jokowi masuk ke rekening Kaisang. PDIP yakini kriminalisasi Hasto ada campur tangan Jokowi. Ya terserah. Karena itu PDIP akan bongkar ijazah palsu Jokowi. Padahal dulu dia bilang ijazah Jokowi asli. Artinya kalau lu tahu nih misalnya ijazah Jokowi asli, selama ini lu bilang palsu, lu yang menutupi kebohongan. Nah jangan sembarangan. Nah sekarang mau bongkar ijazah palsu Jokowi dan Fufu Fafa. Sampai sekarang Fufu Fafa tuh nggak bisa dibongkar. Karena saya sudah bilang mana jejak digitalnya yang secara audit forensik digital terbukti. Nggak bisa. Roy Suryo yang ngaku ahli telematika nggak bisa. Memang dia bukan ahli telematika sebabnya ya. Ini baru pertarungan sengit, ajang bongkar kebusukan, mak jreng jos. Nah inilah narasi-narasi yang dibuat supaya orang percaya. Oke? Nah kalau ini bukan buatan narasi, ini benar berita nih ya. Partai sosmed bilang, ini sekedar mengingatkan thread lama kami tentang bisnis lapas anak Yasona Lawli. Saat itu Mahfud MD bilang itu masalah kecil, masalah sederhana ya. Nah Partai sosmed pernah mengulas tuh ya, bisnis guri rutan atau lapas anak Menkumham Yasona Lawli. Ya, udahlah, nggak mau masuk ke situ dulu lah. Nah, ini menariknya. Dedi Nur mencuit kalau soal ini sebenarnya sudah dibantah sendiri oleh kader terbaik PDIP, maksudnya Jokowi ya.
Faktanya ide 3 periode ini tidak terjadi. Kalau soal omon-omon 3 periode pernah sangat ramai dalam benak publik. Bahkan Jokowi sendiri sudah membantah isu ini, ya. Ntar kita lihat videonya Puan, ya. Di sini kita lihat CNN, ya, sempat memberitakan bahwa Adian ini ketika PDIP ditinggalkan Jokowi bilang akar seteru PDIP dan Jokowi itu karena Mega tolak presiden 3 periode. Ntar kita lihat nih ya, yang bohong Adian atau Jokowi. Nah, kita lihat. Sebentar saya buktikan. Kemudian Hasto pun sama, ya. Dia bilang Pak Jokowi meminta 3 periode ke Ibu Mega. Tapi itu disanggah oleh Puan Maharani. Seru kan? Seru. Jadi Adian Apitupolu tadi yang diberita sebelumnya itu sebar hoax jongosnya Hasto katanya, ya. Ini ada 2 video. Yang video pertama Hasto di bawahnya ada tulisan penjilat gitu ya. Ya, dia bilang Pak Jokowi minta 3 periode ke Ibu Mega. Nah, ntar kita lihat nih komentarnya Puan yang disebut jujur di situ, ya. Nih, kita lihat ini dulu satu nih. Delas Dodo bilang beliau, maksudnya Puan, sudah pernah maksudnya beliau ini Pak Jokowi sudah pensiun dengan bahagia. Masih saja kalian ungkit-ungkit dengan masalah minta 3 periode. Saya lebih percaya omongan Mbak Puan ini. Nah, ini ada videonya. Kalau kamu, nah kita dengar nih, ya, ucapan Puan di sebuah video yang membantah bahwa Jokowi pernah minta 3 periode. Pertanyaannya, Anda percaya Adian Apitupolu, Anda percaya Hasto, atau percaya sama anaknya Ibu Mega sendiri? Kita simak videonya. Tapi benar Presiden juga menginginkan itu. Pernah datang ke Bu Mega untuk meminta hal itu, Mbak? Oh enggak, nggak pernah. Setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Jelas ya, beliau tidak pernah meminta perpanjangan 3 periode. Kalaupun Pak Jokowi minta perpanjangan 3 periode nih misalnya ya, tolong jangan dungu nih ya. Kalau Ibu Mega pun bilang iya, memang langsung bisa 3 periode. Enggak, harus disetujui oleh DPR karena ada undang-undang yang membatasi presiden cuma 2 periode. Astaga, dungu amat ya. Murahan ini. Nah, terus Hasto juga bikin hoax nih ya. Dia klaim ada keinginan Jokowi jadi ketua umum PDIP. Saya tanya, kalau benar Jokowi mau jadi ketua umum PDIP, kan ada prosedurnya kan, ada SOP-nya. Daftar, nanti ketika kongres pilih, ya. Kalau nggak terpilih ya tidak jadi ketua umum. Kenapa repot? Kenapa ini dibikin isu gitu? Ini kan sama aja menegaskan PDIP itu adalah partai dinasti yang ketuanya nggak boleh diganti. Atau ketuanya harus dari keturunan Soekarno. Kan begitu. Seakan-akan haram kalau ada orang yang mau jadi ketua umum. Kan begitu. Ini kan secara nggak langsung, Anda kan lebih pintar daripada Hasto ya. Nah, ini ada cuitan menarik dari Kang Recok. Dia bilang, apa yang Mega perbuat ke Gus Dur, sekarang ia tuai. Kelihatan emosionalnya Gus Dur terhadap Mega. Megawati tidak menghormati hukum. Ini cuitan Kang Recok loh. Saya cuma baca dan nanti kita lihat Gus Dur juga ngomong yang sama. Kita simak aja deh videonya, nggak usah tunggu lama. Anda ini kayak orang geblek. Nggak bisa bedakan kepemimpinan kok bilang begitu. Ya. Kalau Anda nggak bisa bedakan ya sudah. Ngapain sih ikut-ikutan di sini? Mau tahu? Kepemimpinan saya menghargai kedaulatan hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum. Melainkan penyelesaian politis itu sudah dibuktikan dengan melahirkan saya manggil rapat di rumahnya di Kebagusan. Itu kalau mau tahu. Jelas ya, Gus Dur juga bilang Megawati itu tidak menghormati hukum. Gus Dur itu dilengserkan dengan sebelumnya mengumpulkan beberapa inilah termasuk Amin Rais ya di sebuah rapat di rumahnya di Kebagusan. Katanya Gus Dur loh, nggak percaya sama Gus Dur, keterlaluan Anda. Lanjut ya. Jadi sudah mulai jelas ya benang merahnya. Nah kita lihat ya, kan sebelumnya Ibu Mega bilang
Ada yang mau aut-aut PDIP nih, ya. Orang nuduh nih Jokowi nih. Lah Jokowi udah pensiun, ya kan? Nah ini BBC News bertanya lah istilahnya beritanya. Kasus hukum petinggi PDIP ini, ya. Dan tuduhan partai diaut-aut, ya. Apakah itu gitu ya? Inilah babak baru kejutan politik pada 2025. Seru, ya. Nah, kemudian Tribun News menurunkan berita. Karena kan sebelumnya sudah pernah saya bahas, foto Hasto itu hilang di website resmi PDIP. Hilang, nggak ada lagi. Ya kan? Nah, oleh karena itu, di sini Tribun News menurunkan berita, jika PDIP tidak segera ganti Hasto sebagai sekjen, pengamat sebut roda partai berpeluang terganggu. Sederhana, Hasto nih mulai Januari dah kita bilang ya, akan sering dipanggil. Bahkan jangan-jangan langsung ditahan karena sudah ditetapkan sebagai tersangka, itu hak KPK loh. Lah, kalau nggak sekarang diganti, kalau dia ditahan, siapa yang menjalankan fungsi sekjen? Itu maksudnya ya. Maka roda partai berpeluang terganggu. Ada 2 kader PDIP yang berpotensi menggantikan Hasto ya. Ada yang namanya Ahmad Basarah, yaitu mantan wakil ketua MPR RI sebelumnya, dan wakil ketua MPR RI ya, juga nih ya, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Oke. Kemudian penjelasan PDIP mengenai soal Hasto ini ya. Juru bicara DPP PDIP Ciko Hakim, kadang-kadang Ciko, kadang-kadang si siapa? Muhammad Guntur Romli. Padahal Muhammad Guntur Romli itu anak didiknya Gus Dur yang dilengserkan oleh Megawati. Sekarang dia ke PDIP. Kan udah saya pernah bahas ya Guntur Romli ya. Politisi yang tidak beretika. Dia sebelumnya ada di PSI, kemudian dia alasan keluar dari PSI karena PSI menerima kunjungan Prabowo. Padahal jauh-jauh hari sebelum Prabowo datang, dia sudah nyalek diam-diam nyolong-nyolong ke PDIP tanpa berhenti dari PSI. Inilah politisi yang tidak punya etika ya. Lanjut dulu dah. Jadi Ciko ini menanggapi rumor Hasto Kristianto akan dicopot dari posisi sekjen setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ciko bilang sampai sekarang belum ada tuh pembicaraan. Ya nggak apa-apa sih ya. Jadi partainya sedang fokus untuk memberikan bantuan hukum kepada Hasto. Ya tetaplah kalau Hasto ditahan gimana? Mesti ganti ya. Oke. Kemudian ada rumor, ini sebenarnya berita lama. Kan sebenarnya akan ada kongres kan ya. Mayoritas para kader minta Ibu Mega jadi ketua lagi. Tapi di sini pengamat nilai Megawati dukung Puan jadi calon ketum PDIP. Ya karena kan Ibu Mega juga sudah usur gitu ya. Ya perlulah regenerasi, kasihlah Puan. Atau siapa itu anak yang satu lagi, Prananda ya. Tapi yang calon kuat setahu saya juga betul ini Puan. Nah ini menarik ya, ini nggak tahu benar atau enggak ini ada konten dari Kurnia FM, ya, ditonton banyak orang tuh sampai 1 juta view ya. Nah, Presiden Prabowo bilang katanya, saya nggak nonton sih videonya, silakan nyinyir, ini belum apa-apa, lihat 6 bulan ke depan, mantep loh, mantep. Jadi katanya di sini Prabowo tanggapi kasus Hasto. Nah. Di sini kita lihat nih ya, mulai nih yang orang namanya Koni nih ya, yang sering kabur-kaburan karena dia juga dilaporkan ke kepolisian oleh Rosan. Karena dulu bilang Prabowo itu nggak lama akan diracun oleh Gibran dan segala macam. Karena dia minta posisi nggak dapat gitu ya dari kubu Prabowo, terus ngocehnya bilang Prabowo tuh nggak akan lama, nanti juga diracun katanya. Oleh karena itu dia dilapor, sampai sekarang belum diperiksa dia nih, kabur-kaburan ke Rusia ya. Tapi sempat muncul di podcastnya Akbar Faisal sama Hasto. Oke lah kita baca nih berita dari FIFA.co.id. Koni Bakri amankan dokumen Hasto di Rusia. Wah, diamankan ya di Rusia ya. Jubir PDIP, nggak tahu siapa, sebut ada puluhan video disiapkan bongkar borok petinggi negara. Ini kayak anak kecil gitu ya. Jadi begini ya, Anda ingat ya ketika Anda masih kecil ya, ketika Anda dilaporkan ke guru gitu ya, dilaporkan atau guru mau meriksa Anda karena Anda melakukan suatu kesalahan,
Anda bukannya nerima itu, Bu, bukan saya aja Bu, si Acong juga, si Ucok juga, nih saya ada buktinya. Lah, ini kan kayak anak kecil gitu ya, nangkap ya. Ya kalau lu lagi diperiksa soal kasus suap Harun Masiku, hadapi, jangan bilang, saya juga tahu tuh ada yang busuk-busuk tuh. Nah, tapi bagus juga sih ya. Makanya saya sangat menantikan puluhan videonya siapa saja ya. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, ini ada cuitan dari Batok. Nah, ini saya cuma baca lo ya. Tiba-tiba partai banteng yang terkuat kok malah titip data ke pelacur katanya. Saya cuma baca loh ya. Di sini Koni dititipi dokumen penting Hasto, aman dan dinotariskan di Rusia. Saya mau tanya, kenapa nggak dinotariskan di Indonesia? Nggak laku notaris Indonesia. Kenapa harus dinotariskan di Rusia? Memang notaris Rusia tahu dokumen ini asli atau enggak. Tapi whatever lah ya. Karena kan kita tahu dulu waktu gugat hasil Pilpres kami punya bukti-bukti kecurangan. Ketika di persidangan nggak ada. Nah ini juga sama, punya dokumen penting, punya puluhan video, sudah dinotariskan di Rusia ya, siap jadi bom waktu. Kita tunggu. Kalau benar ada, saya juga senang sih. Saya mau tahu petinggi mana yang juga nggak benar. Nah, ntar saya kasih lihat ya, dia mulai nyinggung-nyinggung keluarga Jokowi nggak benar ya. Oke, nah kita lihat ya. Ini seru nih ya. Ini kayak anak kecil lah ya. Ketika dia dituduh suap, saya juga tahu ada yang jahat, kira-kira gitu tadi ya. Memang ini ya. Nah, Alex mencuit paling video lucu-lucuan dari Pak Jokowi dan Anies dipenggal dari YouTube oleh Hasto. Ya, ya kan dia bukannya kameramen. Dia juga nggak punya kameramen yang setiap hari videoin Pak Jokowi kan. Oke lah, nangkep ya maksudnya ya. Paling itu penggalan-penggalan, editan-editan video-video YouTube ya. Kalau soal bicara besar, bacot besar, Banteng itu nomor 1 deh katanya. Pilpres bilang, nah tadi yang seperti saya sebutkan ya, banyak bukti-bukti kecurangan. Mana dia nggak bisa kasih lihat? Ternyata sampai di MK pelawak semua dibikin sakit perut. Ya, aduh. Ya kan? Nah ini nih, ini Muhammad Guntur Romli yang saya bilang bekas muridnya Gus Dur yang sekarang jadi kader PDIP. Yang tadi udah saya bilang kan ya. Dia bilang apa? Sekarang Guntur kan juga kadang-kadang disebut sebagai jubir PDIP kan. Hasto punya video soal Jokowi hingga Anies, daya ledaknya luar biasa ya. Monggo keluarin aja, keluarin ya. Dede Budiarto bilang begini nih di X ya, ngancem akan ada puluhan video menggemparkan terkait dugaan skandal korupsi yang katanya melibatkan pejabat negara. Partai besar kelakuan kayak anak kecil yang nggak dikasih mainan. Seperti tadi ya ilustrasi saya ya. Bernegara macam apa itu? Katanya ya. Kalau ada korupsi yang diduga melibatkan pejabat negara, punya bukti-bukti kuat, lapor aja ke KPK. Kalau lu punya bukti selama ini lu simpen, lu nggak lapor, berarti lu juga penjahat. Kan ada dalilnya ya yang bilang, kalau Anda tahu ada kejahatan tapi Anda tidak melaporkan, Anda turut melakukan kejahatan. Jadi kalau baru sekarang lu keluarin, lu juga jahat. Karena selama ini lu nutupin. Apalagi lu bilang mau bongkar ijazah palsu, padahal sudah 10 tahun lu tutupin. Kalau benar itu ijazah palsu ya. Ini kan anak kecil bener gitu ya. Makanya kalau punya bukti kuat dari dulu lapor ke KPK, Kejaksaan, Polri. Bukan ngancem bikin video atau sudah ada videonya. Sontoloyo katanya. Demen saya ini cuitannya. Nah ini nih contoh nih ya yang mulai dibaser sebar-sebarkan. Baca nih. Saya sih mengharap yang namanya ini dicari. Karena saya duga ini ujaran kebencian, hoax ya, kena undang-undang ITE. Dia bilang apa? Dear PDIP, ungkap dan sebarkan perbuatan Jokowi dan Iriana seakan-akan dia lebih tahu dari PDIP. Karena dia bilang Dear PDIP, ungkap dan sebarkan perbuatan Jokowi dan Iriana memaksa membunuh bayi karya Kaisang pada pacarnya. Biar seluruh dunia tahu betapa bengisnya manusia dari Solo itu. Kalau dia tidak bisa buktikan, dia punya potensi kena undang-undang ITE. Saya harap sih ini serius ya, diselidikin ya. Karena ini, aduh benar-benar deh. Oke.
Kemudian siapa itu? Marta Citro Sunario ya mencuit soal batalnya Megawati menyambangi KPK ya kalau Hasto dijadikan tersangka. Maka dia tanya, batal kenapa Nek? Katanya. Padahal waktu pidato serius amat, berapi-api gitu kan. Mungkin maksudnya pidato itu biar KPK berhenti menangani kasus Harun Masiku ya, atau Hakani Harto Kristianto ya Nek. Ternyata naik status jadi tersangka beneran. Ceritanya jadi beda lagi. Udah jadi tersangka nggak jadi. Cuman pengacaranya aja yang akan dampingi Hasto. Padahal kan sebelumnya bilang, saya akan datengin itu Bareskrim, saya akan datengin itu KPK. Akhirnya nggak jadi. Oke, nah ini ya beritanya di Kompas TV, Megawati batal sambangi KPK meski Hasto jadi tersangka ya. Roni Talapesi, kuasa hukum dari PDIP bilang cukup kami bersama tim hukum. Apa dia bilang? Kan Megawati batal ya. Nah, menurut Ketua DPP PDIP Roni Talapesi, dia bagian hukum lah ya, penetapan tersangka Hasto Kristianto cukup dihadapi dengan kader-kader dan tim hukum. Wah, jadi Ibu Mega nggak usah datang lah. Lah, Ibu Mega mau datang, lu suruh nggak datang. Cukup kami kader-kader bersama tim hukum yang hadapi, kata Roni ya. Ya sudahlah. Nah, Intel Imut bilang apa? Megawati hanya jago retorika saja. Kalau pidatonya yang menyala itu akan datangi KPK seandainya Hasto jadikan tersangka. Jangan takut toh, gitu ya. Cuma gertakan sambal semata katanya. Nggak pantas nyandang nama besar Soekarno. Nih kata Intel Imut loh, saya cuma baca loh. Sebut namanya sekarang Megawati Retorika Putri. Jadi ini gara-gara Megawati batal menyambangi KPK terkait penetapan sekjennya yang jadi tersangka. Batal nggak jadi dia. Nah, apa itu? Ninja Cireng ya, Ninja Cireng. Dia bilang, wah ini yang ditungguin. Hasto memang babik. Wah babik apa ya? Nggak tahu lah. Sukses nyeret Mama Banteng. Hihihi. Dia bilang ya. Pantesan pada banyak drama kayak kebakaran Jembot. Jembot udah jorok lu ya. Nah, inilah.com membuat meme bilang ada cap basah, mungkin stempel dan tanda tangan ya, Ketua Umum PDIP di surat Harun Masiku. Oleh karena itu Megawati bakal diperiksa KPK. Nah inilah yang ditunggu maksudnya kata Ninja Cireng, karena bakal diperiksa. Serem nih, serem. Nah, Metro TV memberitakan hal yang serupa bahwa KPK buka peluang periksa Megawati. Ini kan kasus hukum ya, harus diperiksa gitu ya. Ya mungkin ditanya, kenapa ibu tanda tangan? Ibu ngerti nggak? Gitu mungkin, nggak tahu lah. Nah ini juga ya berita tentang KPK yang mungkin panggil Megawati untuk kasus Harun Masiku. Wih, sadis ya. Nah kemudian dari PDIP memberikan tanggapan soal bakal diperiksanya Megawati ini. Menurut Roni Talapesi, kejauhan. Kenapa? Nah kita lihat nih ya. Nah, Roni Talapesi, Ketua DPP PDIP bagian hukum, menilai rencana pemanggilan itu tidak relevan katanya ya. Enggak perlu terlalu jauh sampai memanggil Ibu Ketua Umum, kata Roni katanya ya. Pemanggilan Hasto itu juga katanya terlalu dipaksakan sebab putusan pengadilan dari para terdakwa yang lalu itu kan dilindungi waktu itu sama Firly Bahuri ya, tidak melibatkan kaitkan lah, tidak ada kaitan katanya, diklaim tidak memiliki kaitan dengan Hasto. Iyalah karena dilindungi sama Firly Bahuri. Udahlah, kalau anak kecil boleh nggak ngerti, tapi kalau orang yang ngerti hukum udah tahu. Nah kita tahu kan KPK sudah menetapkan Hasto sebagai tersangka ya, karena ada tindak pidana korupsi suap ya, dan juga obstruction of justice, menghalang-halangi penyelidikan. Sudah saya bahas sebelumnya ya.
Nah, oleh karena itu, wacana pemanggilan Megawati yang disampaikan oleh juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, yang mengatakan bahwa penyidik dapat saja memanggil Megawati jika merasa keterangannya diperlukan, ya. Kenapa? Ya, dia bilang bila penyidik merasa hal tersebut dibutuhkan, ya akan dipanggil, akan dilakukan. Ya, kok repot? Kan katanya ahli hukum. Ya, orang kalau merasa nggak salah datang aja diperiksa. Aduh. Padahal katanya mau mendatangi KPK. Sekarang diundang datang, mau diperiksa. Kesempatan dong datang. Astaga. Oke deh, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.